but we usually discuss about this step. Okay, the next is the known and unknown matrix, coined by Fra Paulo 2006. Look this diagram. This is user awareness. This is information sources. User awareness divided by known and unknown. Information sources also divided by known and unknown. So there are 4 conditions. If user awareness known and information source known, that is know that we know. Okay. If user awareness known and information sources unknown, that is know that we don't know. Etc. I explain in Indonesia. Sebenarnya saya tidak terlalu paham apa yang dikatakan Fra Paulo ini tahun 2006. Seingat saya seperti ini itu dari awal tahun 1900-an saja, jadi abad ke-20 itu sudah diketahui ya filosofi seperti ini. Kita tahu apa yang kita tahu. Jadi kita sadar apa yang kita ketahui. Terus kalau di sini kita tahu apa yang tidak kita tahu. Nah, ini adalah kalau si usernya itu menyadari. Kita sadar apa yang kita ketahui. Kita sadar apa yang tidak kita ketahui. Itu adalah hal yang lumrah. Ya. Tapi yang di bawah itu juga lumrah. Kalau usernya kadang-kadang tidak sadar, kalau dia tahu gitu ya. Ada sesuatu yang tahu, dan kemudian yang paling celaka adalah di sini. Usernya tidak sadar kalau dia tidak tahu. Nah, contohnya gimana ya? Nah, ini sekarang contohnya supaya jelas gitu ya, untuk bisa membedakan ini. Dan Fra Paulo menggunakan matriks ini untuk membangun teorinya bagaimana knowledge management itu terus digunakan, karena dari filosofi yang 4 ini, Fra Paulo menyatakan bahwa kita harus mengetahui dulu kita ada di mana dan apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu kita ada di matriks mana. Tapi pada umumnya di organisasi selalu ada 4 kondisi ini. Ini yang harus kita sadari saat kita mendesain knowledge management. Itu. Ya. Nah, seperti ini. Kita sadar bahwa kita mengetahui. Misalkan Anda menyadari bahwa BINUS itu punya kampus di Alam Sutra. Sadar bahwa Anda mengetahui bahwa BINUS itu ada di Alam Sutra. Terus yang di sini sadar bahwa kita tidak tahu. Nah, ini gimana ya? Nah, yang itu bisa dijelaskan begini. Kita sadar bahwa sebetulnya apa yang ada di kampus Alam Sutra ini kita tidak tahu sepenuhnya. Contohnya apa? Karena di BINUS ini, di Alam Sutra ini kampusnya itu bertingkat-tingkat, dan tidak semua Anda pernah memasuki, ya mungkin ada ya, memasuki semua ruangan yang ada di
tingkat-tingkat itu. Tentunya Anda belum tentu bisa masuk ruangan-ruangan untuk para pejabat. Kalau ruang dosen mungkin Anda sering bertemu di sana ya. Tapi kalau untuk ruangan rektor, pernah Anda masuk ruangan rektor di kampus Alam Sutra? Itu ada. Cuma jalannya itu kecil. Jalannya tersembunyi gitu ya. Ruangannya masuk ke dalam. Apakah Anda pernah masuk lab food technology yang ada di bawah, yang di basement? Nah, ini kan kita tahu di situ ada lab food technology, tapi kita tidak tahu, kita sadar bahwa kita tidak tahu apa isinya gitu ya. Nah, sekarang yang di sini, ada yang mau kasih contoh nggak nih? Tidak tahu, ini susah ini ya. Tidak sadar bahwa kita sebetulnya tahu. Kira-kira gimana ya kondisinya ya? Yang bisa memberikan jawaban akan saya beri bonus. Ya, LH11, Thursday. Pak, mau coba jawab. Iya, siapa? Sanah Sapiro, Pak. Oh, sana. Ya, oke. Gimana sana? Misalnya nih, Pak, dalam suatu sistem atau dalam suatu perusahaan ada sistem, misalnya ada sistem apa ya? Misalnya ada sistem ERP, anggap aja. Lalu ternyata di salah satu proses integrasi di ERP itu tuh ada error. Tapi misalnya saya sebagai orang yang mengatur sistemnya itu tahu ada error, tapi nggak tahu error itu apa dan dari mana. Itu termasuk nggak, Pak? Nah, coba. Sadarnya itu dari mana? Kita tidak sadar bahwa kita tahu. Menurut sana, yang mana? Kita sadar itu, sadarnya dalam bentuk apa? Dari kasus. Sadarnya misalnya, kok ini nggak bisa jalan gitu prosesnya, kok ada proses yang belum selesai atau ada proses yang Loh, itu kan berarti tahu kita. Ya, Berarti tahu. Kita tahu nih ada error, tapi kita nggak tahu Pak errornya itu dari mana dan apa. Nah, itu yang seperti yang merah. Know that we don't know. Tapi ini kita tidak sadar bahwa kita tahu. Ya kebanyakan yang di sini gampang. Tetapi yang di sini, ini yang di bawah itu ya, unknown ini susah untuk memberitahukan kondisinya seperti apa. Kita sadar bahwa kita tahu, kita tidak sadar ya, kita tidak sadar bahwa kita tahu. Nah, gitu kira-kira. Tapi baik, karena sudah mencoba menjawab, saya kasih bonus. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Yang lainnya. Kita sadar bahwa kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya tahu gitu ya. Tapi kita tidak sadar. Gimana ya? Kalau ini kan celaka gitu ya. Kita yang paling terakhir itu, kita tidak sadar bahwa kita tidak tahu. Ya, ini kalau ini biasanya tukang orang, ini gampang ini. Orang yang ini tukang ngomong besar. Tukang ngibul. Tukang ngibul itu adanya di sini. Jadi kita bisa lihat banyak di masyarakat ini orang yang omongannya besar. Padahal dia tuh nggak ngerti gitu ya. Dia merasa ngerti, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia tidak tahu, cuma ngomong besar gitu.
Tapi yang di sini tidak sadar bahwa sebenarnya dia tahu gitu ya. Ya, silakan. Tacit knowledge tuh masuk nggak, Pak? Kan tacit knowledge itu. Kan kita dapat knowledge itu dari experience. Nah kan berarti kita nggak tahu, kita tiba-tiba dapat experience saja gitu. Tapi sebenarnya kita tahu. Itu bukan maksudnya, Pak. Jadi coba kita sadar, kita tidak sadar. Kita tidak sadarnya itu dalam kondisi apa dalam konteks kamu yang kamu contoh itu? Sebentar, Pak. Apa ya? Tadi kan dapatkan tacit gitu ya. Dalam mendapatkan tacit itu, kita tidak sadar. Itu betul nggak kita tidak sadar? Sadar kita tidak tahu. Nah, masuknya ke sini lagi. Yang merah lagi. Begitu kita dapat ilmunya baru kita tahu, oh ini. Kita sadar bahwa kita tidak tahu. Kebanyakan masuk ke sini. Tapi yang di sini, paham ya? Oke, Pak. Jadi pas dapat tacitnya itu kita sebenarnya sadar ya, Pak? Ya, kalau begitu dapat tacitnya, itu berarti sadar. Kan di sini kita sadar bahwa kita tidak tahu, tetapi setelah mendapat tacit kita bisa baru tahu, oh ini. Ya, ini kamu masuk di kelompok ini. Ya, ini siapa namamu? Sebentar. Saya mesti angkat ini. Wildan. Iya, Pak. Wildan di kelompok berapa itu ya? Anda ingat nggak Wildan? Oh, kelompok 6. Temannya Aski, Richard, Niko. Aski, Pak. Iya, betul. Betul ya? Wildan Razak Ramadan. Iya. Ya, oke. Nah, ini kita tidak sadar bahwa kita tahu. Ya, kemarin tuh saya lupa itu memberikan contohnya. Pak, boleh coba nggak? Oke. Ivan, silakan. Ini dalam konteks apa aja ya, Pak ya? Iya, bebas aja. Jadi kayak misalnya ada orang yang suka ngeluh, Pak. Mengeluh, ya. Jadi kan dia kan nggak sadar kalau dia tuh kayak suka ngeluh tentang apapun deh, kayak kuliahnya atau apanya, tapi dia tahu kalau dia ngeluh kayak gitu, Pak. Bisa nggak? Bisa. Ya sederhana. Dia tidak sadar kalau sebelumnya dia tahu, tapi cuma mengeluh. Nggak ngerti jalan keluarnya. Biasanya seperti itu. Nanti dia bisa menemukan jalan keluarnya sendiri gitu ya. Dia sebetulnya tahu, oh ini begini. Cuma dari keluhan itu muncul. Oh sebetulnya begini. Pendengarnya kalau dia mengungkapkan keluhan tadi, itu cuma hanya mendengarkan aja. Silakan. Akhirnya dia menemukan sendiri gitu ya. Iya, Pak. Dulunya tidak tahu, padahal sebetulnya dia tahu apa yang dia lakukan itu sudah benar gitu ya. Cuma tidak sadar saja kalau itu yang di situ. Oke, biasanya kayak gitu. Bagus. Ivan Wijaya. Ivan kelompok 2 ya. Temannya Kalista, Caroline. Iya, Pak, benar, Pak. Oke, thank you. Let's go. There is no doubt that knowledge capture may be difficult, particularly in the case of tacit knowledge. The sentence is very, very strong. There is no doubt, jadi tidak bisa disangka lagi, untuk mengcapture knowledge adalah pekerjaan yang paling susah, khususnya dalam kasus tacit knowledge. Tacit knowledge management is the process of capturing the experience and expertise. Jadi ada dua ya, capturing the experience and expertise of the individual in an organization
in making mestinya ya, in making it available to anyone who needs it. Okay, it's clear ya. This very important sentence in this pages, in this page 8. Okay. The first is identify, and then capture, and then share. This is the IPO, input, process, output. Okay. Once knowledge is explicit, it should be organized. It should be organized. Look at this sentence. Once knowledge is explicit, pada saat knowledge itu sudah kondisinya eksplisit, nyata, bisa dijabarkan, bisa ditulis, it should be organized. Harus segera diorganisasikan, distrukturkan dalam bentuk dokumen yang terstruktur, sehingga dapat digunakan untuk berbagai-bagai kebutuhan. Look, it's very, very beautiful to you to understand the differences about tacit knowledge and explicit knowledge. If we say explicit, tacit knowledge is difficult to capture, and tacit knowledge management is the process of capturing the experience and expertise of the individual. This is the tacit knowledge. But in explicit knowledge, it should be organized in a structured document that enable purpose use. Okay, this is a very, very strong sentence. The BSKM tools enable knowledge creation, one, and then leverage it across multiple channels, including phone, email, discussion forum, and any new channel that come online. Nah, saat ini memang KM tools itu banyak sekali, ya, untuk menumbuhkan pengetahuan yang akan meningkatkan, dan itu akan menjadi lebih berdaya guna melalui berbagai saluran, berbagai tools, ya, berbagai saluran, ya, betul, termasuk bisa berupa telepon, email, discussion forums, dan sebagainya. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini kan bisa kita lakukan seperti ini karena ada fasilitasnya. Binus Maya itu memiliki semua yang dibutuhkan untuk kita belajar, dan kita bisa memindahkan explicit knowledge maupun tacit knowledge dari saya ke Anda. Gitu. Anda perhatikan Binus Maya, fiturnya itu sudah tersedia sehingga bisa memampukan dosennya mentransfer tacit knowledge atau explicit knowledge kepada mahasiswa, dan juga antara mahasiswa, perpindahan antar mahasiswa dengan discussion, juga dari mahasiswa ke dosennya. Seperti tadi waktu saya tanya, ada masukan, nah kemudian dijelaskan, nah ini seperti ini, contoh-contoh seperti itu, komunikasinya berarti kan dari mahasiswa memberikan penjelasan atau memberikan jawaban kepada dosen, semuanya paham, oh ini seperti ini.
Yeah, okay, it's clear. Look, this is also the difficult one. Tacit knowledge capture. Individual in the firm play a critical role in organizational knowledge acquisition. Individuals, the points, the important component of process tacit knowledge capture is individual. This is the important factor. Learning at the individual level, however, is widely accepted to be a fundamentally social process. Social process, yes, because we are as a human is individual. Oh, I'm sorry. Because we are individuals is gimana ya? Because we are as a human is a social individual sosial. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu tentu saja kita sebagai manusia, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Jadi proses pembelajarannya pasti melalui proses-proses sosial. That cannot occur without group interaction in some form. Tidak bisa terjadi tanpa interaksi satu sama lain. Yes, this is a very strong sentence. Jadi kalau individual ini berinteraksi, justru itu yang akan menumbuhkan adanya tadi ini proses tacit knowledge ini, menangkap tacit knowledge-nya. Contohnya itu adalah make a group, discussion group. You always discussion on your group or intergroups. It is example of social process. Okay. In KM, this knowledge creation or capture may be done by individuals. Yes, of course, who perform this role for the organization or a group within organization. So, in a group, it consists of individuals, not animal or plant. It must be human. That's individuals. A group of human. Many of the tacit knowledge capture techniques were originally used in artificial intelligence, more specifically in the development of expert systems. Yes, this is a good, but I will explain in Indonesia. Ini begini ya, kalimat ini sebetulnya sangat dalam. Kalau Anda belajar database, itu kan hanya menjelaskan bagaimana kita mengolah data yang terstruktur. Data-data yang masuk, itu harus kita atur menurut urutannya. Misalkan mahasiswa, data mahasiswa itu terdiri dari NIM, nama, tanggal lahir,
nama orang tua, alamat, misalkan kayak gitu ya, misalkan seperti itu. Kita urutkan seperti itu. Ada jenis-jenisnya. Nah, nanti NIM tabel mahasiswa ini kita gabungkan dengan tabel mata kuliah, itu akan menjadikan bahwa seorang mahasiswa mengambil mata kuliah ini, ya, tidak banyak, ya mungkin 5 atau 6 mata kuliah tiap semester. Padahal kalau kita lihat mata kuliahnya itu banyak sekali. Jadi itu yang dibuat oleh database yang terstruktur. Paham ya? Nanti saya buatkan ininya deh. Saya kirimkan melalui WA saja. Saya akan tuliskan, saya gambarkan supaya Anda paham sebetulnya dunia saat ini, sekarang ini, yang Anda pelajari di database itu hanya 5%. Yang tadi itu ya, data yang terstruktur, kemudian kita olah menjadi informasi, yang akhirnya nanti jadi knowledge. Tetapi saat ini, bisa saja dari data, kemudian melalui artificial intelligence, itu menjadi knowledge. Nah, ini kita bisa melihat kejadiannya kalau kita berinteraksi melalui medsos, media sosial. Di media sosial, kita boleh tanya kepada pelanggan kita, apakah Anda suka dengan barang-barang kami? Nah, maka sebutannya bilang, ya ada yang suka, ada yang tidak. Saya suka yang ini. Wah, banyak sekali komentarnya kan. Banyak sekali, tidak terstruktur. Tidak ya dan tidak itu saja. Tetapi mereka bilang, bisa mengatakan saya suka produk Anda yang A, B, C, D. Yang lainnya saya tidak suka. Nah, dalam open question seperti itu, pertanyaan terbuka semacam itu, sehingga jawabannya juga terbuka, tidak berhingga, maka bagaimana kita mendatakannya? Nah, ini dengan artificial intelligence, itu menjadi dirubah data yang tidak terstruktur tadi, yang bentuknya bermacam-macam, menjadi satu kesimpulan. Ternyata 70% konsumen saya, jadi respondennya yang dari mungkin 10.000 orang, ditanyakan seperti itu, disimpulkan 70% diantaranya, 71% lah gitu ya, supaya gampang 71%, bukan tepat 71% menyukai barang A, B, C. Tapi itu kan bukan dari bentuk yang terstruktur. Dari pekerjaannya artificial intelligence. Menarik data yang tidak terstruktur, akhirnya disimpulkan demikian. Nah, apa yang ada di dalam artificial intelligence itu? Apa yang ada di dalam artificial intelligence itu? Artificial intelligence itu sebetulnya kumpulan algoritma. Sehingga dia bisa membuat intisari dari suatu kondisi yang tidak terstruktur, ya, menjadi sesuatu yang mudah kita pahami. Itu isinya algoritma. Makin sering kita pakai, maka dia makin pintar. Gitu. Contoh itu adalah sebenarnya permainan catur. Permainan catur itu adalah penuh dengan algoritma, langkah-langkah gitu ya, mana yang paling baik. Nah, ini juga seperti itu. Algoritmanya luar biasa gitu. Ya.
Okay. The term knowledge acquisition was coined by the developers of such system and referred to various techniques such as structured interviewing, protocol, or talk aloud analysis, questionnaire, surveys, observation, and simulation. Yes, this knowledge acquisition. Yeah. You can do these techniques, structured interviewing, wawancara terstruktur, make storytelling, and we can then make analysis, make a questionnaire is a structure question, and we use to know and narrow something new we don't know about it, and we share in a wide respondent, big and numbers of respondents. Surveys, yes, observation and simulation. Okay. Textual knowledge capture at the individual and group level. Okay, we discuss in the next step. Knowledge acquisition from individuals or group can be characterized as the transfer and transformation of valuable expertise from knowledge source. Example here, human expert document to a knowledge repository. For example, corporate memory, intranet, etc., etc. Okay. Okay, intranet. Do you ever use intranet? Intranet. What is intranet? There is internet, intranet, ethernet. Can you explain the differences about intranet, internet, ethernet, ethernet, yeah, ethernet? What is the differences? Internet. Every day you use it. What is internet? Apa itu internet, intranet, dan ethernet? ETHERNET. Ethernet. Apa bedanya? Oke, internet itu adalah jaringan yang dihubungkan dengan jaringan, 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 dan seterusnya. Namanya saja internet. Gampangannya seperti itu definisinya. Jaringan yang dihubungkan dengan jaringan yang kita sendiri tidak tahu. Itu kemana saja itu jaringannya itu. Nah, itu namanya internet. Yang kita pakai sehari-hari. Nah, ethernet, ETHERNET, ethernet. Itu adalah kartu chip, ya, board yang ada di komputer kita yang menghubungkan dengan fasilitas internet. Itu namanya Ethernet. Nah, sekarang intranet. Apa itu intranet? Di dalam jaringan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Intranet, Anda sudah pernah
pakai ini intranet? Have you ever used intranet? Nah, Anda harus kenal dulu ini. Ini mungkin yang bisa itu yang menjawab. Anda tidak sadar bahwa Anda sebetulnya sudah tahu, sudah pernah pakai. Intranet itu adalah jaringan yang ada di dalam satu perusahaan. Tidak tergantung posisi dari posisi geografis ya. Tidak tergantung posisi geografisnya. Dia ada di kutub utara, kutub selatan, ada di tengah hutan Afrika, di tengah hutan Brasilia, dimanapun juga, di tengah kota, di Jakarta, di Bandung, asal itu dalam satu perusahaan, satu organisasi tertentu, itu namanya intranet, di mana user-usernya itu bisa berhubungan, berkomunikasi satu sama lain. Paham ya? Jadi, member atau anggota yang terhubung dalam intranet itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Tidak bergantung pada lokasi geografisnya. Pertanyaan berikutnya. Have you ever used this intranet? Sudah pernah pakai nggak? Ya sudah. Sudah. Kita pakai Bimai ini, ya, dengan Zoom-nya, itu kita menggunakan intranet. Coba, Anda kan, saya nggak tahu lokasi Anda ada di mana. Saya tidak tahu lokasi Anda ada di mana. Tetapi kita saling terhubung. Kita membahas sesuatu yang sama. Pada saat yang sama. Itu namanya intranet. Nah, ini jadi gimana yang ini masuk kondisi mana? Kita tidak sadar bahwa kita tidak tahu. Gitu ya. Ini termasuk contoh di situ. Paham nggak? Karena permasalahannya Anda tidak paham intranet itu apa ya. Kalau corporate memory itu gampang. Itu ditaruhnya itu pasti di hard disk-nya. Di memori, di komputer, memori komputer perusahaan. Itu di sini. Nah, kalau intranet ini adalah fasilitas kita berkomunikasi satu sama lain. Bimai itu contohnya. Nah, dalam Bimai itu kemudian ada tools pelengkap lainnya seperti Zoom, Gridnusa dan sebagainya. Ya. Teams bukan itu. Kalau Gridnusa itu setara dengan Bimai nantinya. Ya. Tapi karena masih dalam pengembang, jadi belum kita pakai secara meluas. Kita masih bertumpu pada Bimai. Oke, jelas ya intranet ini? Is clear? Oke. Three major approaches to knowledge acquisition from individuals and group. Three major approaches: interviewing experts, learning by being told, learning by observation. Look, this is three major approaches, three techniques to get knowledge from individuals and groups. Okay,
This is very simple. Even though many techniques we can explore it. Yeah, but the major is these three approach. Okay. The first one, interviewing expert. Two of the more popular means include structured interviewing and stories. Okay. We can give a structured question to expert, and the expert can explain to us based on our question. We ask to expert with the structured question, and then the expert explain to us, answering us based on our structured question. Okay. Also, maybe the expert can explain with story, like essay, some short story, and the expert will be explained step by step, and we can record this explanation. This is the interviewing. Structured interviewing, I explained. In many organizations, structured interviewing is done through exit interviews that are held when knowledge staff near retirement age. This is good sentence. Maksudnya gini, exit interviews itu adalah wawancara yang kita lakukan pada ahli-ahli yang sebentar lagi dia mau pensiun. Jadi kita ingin tahu knowledge-nya itu supaya kalau dia nanti pensiun, hilang, perusahaan nggak punya lagi, maka kita coba tangkap ininya, knowledge-nya itu. Gitu. Itu namanya exit interview. Good moment. Two major types of question is open and closed question. Open questions, pertanyaan terbuka itu adalah seperti tadi saya berikan contoh. Kita kasih pertanyaan dan dia boleh menjawab apa saja gitu. Jadi kita berikan kalimatnya juga tidak terbatas, berapapun dia boleh sebutkan. Berupa cerita juga boleh, bukan hanya ya atau tidak. Kalau close question itu lebih banyak ke arah terbatas. Ya. Kita buat, misalkan dengan kita membuat seperti pilihan ganda. Dia bisa memilih 1 atau 3 dari 7 pertanyaan yang tersedia, pilihan yang tersedia ya. Dia bisa memilih 3 dari 7 pilihan yang tersedia. Itu adalah seperti itu, close question. Jadi pertanyaan tapi sudah dibatasi, jawabannya seperti ini, sudah diarahkan. Kalau open itu bisa macam-macam. Nah, yang open tadi itu untuk mengolahnya perlu kita perlu dibantu dengan artificial intelligence. Sedangkan kalau close question itu lebih gampang diproses karena kita sudah bisa memberikan bobotnya. Ini bobotnya berapa gitu ya untuk setiap jawaban. Oke.
Interviewing experts. Stories can be defined as the telling of a happening or series of happenings, whether true or fictitious. Coined by Denning, 2001. This is the story, such as stories. Interviewing expert. This is people and ask to the expert, and expert give explanation to them. Look at the position of the people. It's a free. Some of them stand behind the crowd of people, but maybe 3 or 4 person lay down like asleep in front of the expert. No problem. This is free. Yeah, this is free. But expert can explain freely. Okay. This is the story, the situation of story. Learning by being told. In learning by being told, the interviewee express and refines his or her knowledge. Wait a moment. Okay, I'm back. In learning by being told, the interviewee express and refines his or her knowledge, and the knowledge manager clarifies and validates. Jadi di sini kita bisa melihat learning by being told itu adalah pewawancara menjelaskan dan mengarahkan apa yang dia ketahui, kemudian knowledge manager sebagai pewawancara mengklarifikasi dan memvalidasi knowledge yang telah disampaikan oleh ahlinya ini, gitu ya. That renders this knowledge in explicit form. Ini pindah jadi dari tacit ke knowledge, ke explicit knowledge, dilakukan dengan melakukan pencatatan, tanya jawab dan melakukan pencatatan. Sebetulnya mirip juga kalau tadi itu adalah storytelling, itu expertnya itu bercerita, kemudian didengarkan, dan pasti terjadi tanya jawab. Yang ini adalah dia menceritakan ke sini, dicatat oleh dia, kemudian kalau masih belum paham, divalidasi, dijelaskan, betul nggak? Maksudnya begini, beginikah? Nah itu, ya. This form of knowledge acquisition typically involves text analysis, process tracing, and protocol analysis and simulation. Yes, this is the next process of the first step process. Learning by observation. Learning by observation involves presenting the expert with a sample problem, scenario, or case study that expert then solve.
that the expert then solves. The key is to use audio or video to record what the expert knows. Nah, ini dicontohkan begini, learning dengan melakukan pengamatan. Ya, coba lihat, ini adalah banyak orang ingin mengetahui apa sih sebetulnya kegiatan di dalam rumah seseorang. Ini para pakar ingin melihat interaksi yang ada di dalam rumah. Nah, hal ini kuncinya adalah berupa audio dan video apa yang ada di dalam rumah ini. Dilihat oleh banyak pakar, ya. Dan kemudian mereka bisa menyimpulkan seperti apa kegiatan di dalam rumah ini. Ya, menurut pandangan mereka sendiri-sendiri, nanti bisa disimpulkan itu. Karena beda pandangan bisa saja beda pandangan di antara orang-orang ini. Oke. Yes. Other methods of tacit knowledge capture. Tadi ada tiga major approach. Three major approach: interview expert, learning by being told, learning by observation. We have discussed this three major approach, but there is other methods of tacit knowledge capture: adaptation, roadmaps, learning histories, action learning, e-learning, and so on and so on. Okay, so to capture tacit knowledge is many approaches, but the simple approach is interviewing expert, learning by being told, learning by observation. If you continue your study, such as you continue your study to S2, these methods should be used because the three major approaches usually cannot enough to capture the tacit knowledge. You must use some of these methods. This is the example of tacit knowledge capture using e-learning. Ya. Jadi contohnya di sini bahwa ini kejadian itu real ya. Tahun 67, 68, dan kalau kita lihat di sini panjang sekali ceritanya. Di NASA, di tahun 67, 68 ini belum ada knowledge management system. Nah, masalahnya tenaga ahli di sana, di aerospace workers ini sudah menjelang tua gitu ya. Ini, to reach retirement age, sudah mau pensiun. Sehingga ada yang sudah 60, 65, 70 bahkan, itu tetap bekerja. Persis seperti saya ini. Ya, dalam usia yang sudah cukup lanjut, tapi karena masih sehat, ya tetap saja BINUS menggunakan saya. Gitu ya. Banyak dosen di BINUS yang sudah usia lanjut, masih selama dia itu masih bisa bekerja dengan baik, ya tetap diberi kesempatan untuk bekerja. Bukan langsung dipensiunkan, meskipun statusnya pensiun,
tetapi secara penggajian itu saya digaji seperti karyawan biasa. Statusnya memang pensiun, tapi fasilitas dan sebagainya seperti karyawan biasa. Oke. Nah, bagaimana ini 60% ini yang mereka begitu ahli, kan nanti akan pensiun terus kemudian keahliannya kemana? Maka NASA bikin a mentoring program that makes a use of e-learning. Jadi NASA kemudian membuat e-learning untuk karyawan baru yang baru, ya. And virtual collaboration to capture valuable knowledge and know-how and to keep this content online. Jadi mereka membuat e-learning dan itu direkam. E-learning ini yang isinya knowledge tadi, tacit knowledge tadi itu. Jadi pakar-pakar ini yang sudah mau pensiun kemudian cerita jarak jauh, kolaborasi, bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu, itu direkam semua. Persis seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kan ada di record kan, Anda bisa melihat di situ. Ini di record nih, supaya membuktikan bahwa terjadi tacit knowledge tadi, tacit knowledge capture. Oke. To summarize tacit knowledge capture, look this diagram. This first step is identification. What is identification? Look this question sentence. What valuable knowledge would be worthwhile to capture? This is the important question for identification phase. And then we must conceptualization. What is conceptualization? Is we make model of the knowledge, such as what is relationship about this circle and this circle. Okay, what is the relationship this one with this one, etc., etc. This is the model of the knowledge. That is conceptualization. And finalization is codification. What is codification? The meaning of codification is classification. Classification, such as statistic. Do you remember if you learn statistic? The first process is classification. Classification is organized and externalized knowledge in some format. Okay, and the next step is refine concept. After we have codification result, and then we must refine the concept. After we refine the concept, we must refine the requirement. This circle, this cycle is iteration, ya, berulang. Iteration itu berulang terus seperti ini, sehingga makin lama knowledge itu makin tinggi, makin pintar. Jadi kalau siklus ini dijalankan terus-menerus, makin lama makin pintar. Jadi kalau dihadapkan oleh sesuatu masalah, dia sudah tahu, ini dulu pernah. Ini dulu pernah. Ada soal lagi, ini sebagian saya tahu, 80% tahu, tapi sebelumnya 20% tidak tahu. Maka dia dengan cepat knowledge management itu memecahkan masalahnya. Begitu maksudnya. Jadi makin lama dengan artificial intelligence ini makin pintar.
Karena berbasis knowledge. Tacit knowledge-nya itu disimpan di sini. Oke, next. This next step is, of course, the difficultest one. Why? You look this sentence. Tacit knowledge captured at the organization level. We have discussed tacit knowledge capture in individual and in a group. But how to capture tacit knowledge at the organization level? Very, very complex. And when and where this event these events are, jadi kapan hal ini terjadinya gitu. Kok bisa ya tacit knowledge harus kita tangkap di level organisasi? Apakah ada? Yes. The axis. Organizational knowledge acquisition is a qualitatively different process from those that occur at the individual and group level. Jadi berbeda. Organization level ini, kalau kita ingin menangkap tacit knowledge-nya, dengan apa yang terjadi pada saat kita melakukan individual atau grup, pada tingkatan individual atau kelompok. Organization knowledge capture take place on a macro level. Nah, kalau yang tadi, yang individual and group levels ini disebut micro levels. If we discuss about organization knowledge capture, therefore we can discuss about macro level. How to capture tacit knowledge in the macro level is use grafting, vicarious learning, experiential learning, inferential processes. Okay, you can read in this slide. Grafting involves the migration of knowledge between firms, from first firm to second firm, from one company to other companies. That is grafting. Okay. This is typically achieved through merger, acquisition, or alliances, in that there is a direct passing of knowledge between firms. Oke. Nah ini begini contohnya ya. Bagaimana ini yang saya lihat dan saya banyak belajar di situ. Pada tahun 90 sampai tahun 94 lah ya. Saya banyak membantu di kelompoknya Astra, industri otomotif yang waktu itu sangat dominan. Jadi ada dua industri otomotif di Indonesia, satu kelompok Astra, satunya kelompok Indomobil. Ya. Ada dua perusahaan raksasa di bidang otomotif di Indonesia. Saya tidak tahu sama sekali yang di Indomobil seperti apa prosesnya, tetapi saya lebih banyak di kelompoknya Astra.
Nah, yang saya akan berikan contoh itu adalah misalkan perusahaan Honda, sepeda motor Honda. Perusahaan sepeda motor Honda ini, ya, Honda Motor, pusatnya ada di daerah Jakarta Timur, di beberapa tempat, pada satu kawasan industri, tetapi itu pabrik pusatnya, itu tempat assemblingnya, sepeda motor ada di sana. Tapi kemudian suku cadangnya itu dibuat oleh beberapa perusahaan tidak di kompleks ini. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Pekalongan, ada juga dari Tangerang, ada dari Bogor, ya, macam-macam. Karena komponen sepeda motor sendiri itu macam-macam, banyak sekali. Beda model, beda komponen. Nah, bagaimana pola kerja yang ada di pabrik sepeda motor Honda ini bisa ditularkan ke pemasok-pemasok suku cadang ini? Kalau pola kerjanya itu sama, cara berpikirnya sama, maka akan memudahkan proses yang perakitan yang ada di pusat di Jakarta Timur ini. Ya. Dulu pusatnya hanya ada di Jakarta Timur, kalau sekarang dia punya 3 pabrik, ya, untuk perakitan itu. Dulunya hanya di sana. Nah, mengapa dibutuhkan tadi tacit knowledge itu bisa disebarkan antar perusahaan? Bukan hanya teknik merakitnya saja, teknik membuat barang saja, tetapi juga budaya administrasinya itu juga ditularkan. Caranya berorganisasi, standar operating procedure-nya, ya, SOP-nya, proses bisnisnya itu, cara membuat proses bisnisnya, itu ditularkan dari pusatnya, dari perakitan Honda, sepeda motor Honda ini, ya, pusat perakitan Honda, kepada pemasok-pemasoknya, pembuat suku cadang itu. Bahkan dari pabrik perakit sepeda motor ini, itu biasanya tidak segan-segan mengirimkan 1 atau 2 orang tenaga ahlinya itu untuk bekerja dan membantu pemasoknya itu bekerja menghasilkan sesuatu. Jadi istilahnya si sepeda motor Honda itu menaruh orangnya, ya, yang membayar tentunya dari vendornya, ya, pemasoknya. Dia ditaruh di situ, digaji persis seperti fasilitasnya semua persis seperti apa yang di sepeda motor Honda, atas kesediaan dari pemasoknya karena minta, tolong kirimin alat bantu tenaga ahli kamu di sini. Kemudian tenaga ahli itu mengajari semua di situ. Nah, yang saya lihat itu seringkali dari pabrik sepeda motor Honda ini mengirimkan bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem komputer dan software-nya. Paham, ya? Jadi yang dipindahkan bukan hanya orangnya, tetapi alat kerjanya. Pada waktu itu yang saya lihat adalah komputer. Jadi dari pabrik Honda sepeda motor ini memberikan terminal komputernya, karena
sepeda motor Honda pakai mainframe, maka terminal dari mainframe itu ada 2 unit dikirimkan ke pemasok suku cadang beserta dengan operatornya. Jadi mereka membantu dalam inventory di bagian pemasok di pemasok ini. Ya, jadi tenaga ahli dari sepeda motor Honda ini beserta sistemnya ditaruh di gudang barang bahan baku, gudang setengah jadi dan bahan jadi yang dimiliki oleh pemasoknya. Jadi budaya ini dikenalkan. Caranya sepeda motor Honda ini begini loh cara bekerjanya. Jadi kalau kamu ingin mendukung kami, mendukung sepeda motor Honda, kamu melakukannya seperti ini. Jadi bukan hanya sistemnya, tapi cara kerjanya pun berubah. Nah, itu namanya tacit knowledge capture at the organization level. Oke. Okay. Nah, jelas kalau dengan merger itu artinya kan satu perusahaan membeli perusahaan yang lainnya ya. Jadi sebenarnya tadi sepeda motor Honda membeli perusahaan atau pabrik dari pemasoknya. Dia beli aja. Itu bisa, itu dilakukan di Amerika seperti itu. Tapi yang ini tidak melakukan itu. Model Jepang tidak melakukan merger, tapi justru membuat perusahaan-perusahaan pemasok itu menjadi besar. Punya teknologi sendiri. Dibantu begitu ya. Jadi prinsip manufaktur Jepang dengan Amerika beda. Kalau Amerika itu kapitalis betul. Dia tidak sebagai pemasok, menganggap pemasok, ya sudah dicaplok aja, dimakan aja. Nah, itu namanya merger ya, digabungkan, acquisition or alliances. Kalau yang Jepang lebih banyak aliansi. Jadi mereka bergabung jadi satu, meskipun pemiliknya berbeda-beda, tetapi punya prinsip yang sama. Ya. Kalau Amerika kebanyakan merger, mereka nggak mau tahu dengan budaya, beli saja seperti itu. Oke, push. Woi. Vicarious learning process occurs through one firm observing other firm demonstration or text. Vicarious learning based on demonstration ya, okay? Because now is 8:44. Ya, sekarang jam 8:44, jadi saya mesti cepat. Tacit knowledge capture, okay. Experiential knowledge acquisition and inferential, you can read it yourself. The result of all 4 types of organizational knowledge capture will ultimately reside in some type of knowledge repository. Jadi semua cara tadi mengcapture itu mesti ditaruh dalam repository. Apa sih repository? Repository itu sebetulnya seperti database, data warehouse, tapi untuk knowledge, ya, seperti itu. This is the recipient of organizational memory and container are usually some form of database on intranet or extranet. Nah, intranet tadi sudah saya sebutkan ya, seperti Bimai ini. Kalau extranet itu antar perusahaan. Seperti tadi saya ceritakan, antara sepeda motor pemiliknya juga berbeda, tetapi punya hubungan, yaitu
si sepeda motor Honda ini kirimkan sistemnya ke vendornya, ke pemasoknya. Jadi antara pemasok dengan sepeda motor Honda itu punya hubungan, itu namanya extranet. Tetapi hubungan hanya sekedar barangnya saja ya, suku cadangnya. Begitu. Itu namanya extranet. Now, we discuss about codification. Codification of explicit knowledge can be achieved through a variety of techniques, that is, cognitive mapping, decision trees, knowledge taxonomies, and task analysis. The simple one is decision trees. I have give you homework about decision tree. This is important for codification of knowledge. This is a simple one, very simple. The cognitive mappings is, I think, in my opinion, is a difficult one. So, in my opinion, this is the simple one. This is the second, the third, and the most difficult is cognitive mapping. What is cognitive mapping? Okay, this is explanation of cognitive maps. Cognitive mapping is based on concept mapping. What is concept mapping? Nah, coba lihat sini. Ini cognitive maps. Ini cerita mengenai explicit knowledge, ini tacit knowledge, dan di sini ada knowledge worker. Knowledge worker harus men-sharekan, mendistribusikan tacit knowledge-nya kepada orang lain, ya, berdasarkan cara-caranya seperti ini. Kemudian tacit knowledge itu kemudian harus dikodifikasi atau diklasifikasikan sehingga bisa menghasilkan explicit knowledge object. Knowledge worker juga harus bisa mengakses, menilai ya, eksplisit ini berguna atau enggak, perlu ditingkatkan. Biasanya pada ditingkatkan bentuknya seperti apa, formatnya ya, dan lokasinya di mana. Nah, kelihatan kan gampang ya. Ini mekanismenya. Ini adalah mental model. Tetapi untuk menggambarkan ini, nah ini permasalahannya, kalau Anda disuruh menjelaskan ini, mungkin dengan cepat Anda bisa cerita. Ini begini. Tetapi coba Anda gambarkan, kalau ini belum ada ya, kodifikasi dari explicit knowledge. Seperti apa sih? Wah, tidak gampang. Menggambarkan ini, konsep map ini, bagaimana tacit dan explicit knowledge ini, keterkaitannya seperti apa. Ini yang saya bilang susah. Sebaliknya, kalau pakai decision tree, itu kan gampang ya. Kan hanya ada 5 shape, simbol yang kita pakai. Di sini ada penjelasannya. Dan kemudian, loh, ada decision trees. Ya. Ini, kalau kita, kan pemilihan ini gini, apakah kita perlu membuat game sendiri? Apa kita membuat produktivitas aplikasi, sistem aplikasi yang meningkatkan produktivitas, atau kita meningkatkan aplikasi yang sudah ada. Yang ini biayanya $75.000, ini $50, ini paling murah, 30. Yang ini memang paling mahal, mengembangkan ini. Tetapi Anda lihat, hasilnya di sini juga besar. Gitu ya. Kalau kita membangun games, aplikasi games, peluang untuk menghasilkan uang yang banyak itu 35%, kalau
Ya, untungnya pas-pasan 62%. Nah, ini hasil-hasilnya gitu ya. Kalau kita membuat aplikasi untuk produksi, meningkatkan produktivitas, ya seperti ini. Ini adalah pilihan. Pilihan yang harus ini. Ya. Oke, ini seperti itu. Berikutnya nulis taksonomi. Ini sebenarnya taksonomi itu betul-betul klasifikasi. Bagaimana makhluk hidup itu kita klasifikasikan seperti ini. Ada bakteria, ada virus, ada binatang, ada tumbuhan, ada jamur, fungi. Nah, sudah. Ini kemudian kita, yang ini, animals ini kita kembangkan lagi ke detailnya. Yang ini juga kita bisa kembangkan terus seperti itu. Jadi banyak sekali. Itu kan berupa hierarki gitu ya. Turun-temurun. Kita bisa klasifikasikan seperti semacam ini. Ini kan lebih gampang. Tadi kalau kita bicara ini, decision tree, kita dari kasus, kita juga bisa menggambarkan ini, oh sebetulnya seperti ini sih, kira-kira peluangnya ya. Nah, kalau pakai knowledge taksonomi, kita juga bisa lebih gampang, kita bisa memperkirakan apa saja terjadinya. Tergantung pengetahuan Anda, makin Anda lengkap, ya makin banyak yang Anda bisa lakukan, makin luas. Nah, ujung-ujungnya kan bentuknya hampir sama gitu ya, seperti ini. Terus, atau seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini ada perbedaannya ya, antara gambar ini dengan yang decision tree itu ada gambaran, ada perbedaannya. Kalau yang di sini tidak ada probabilitas, tidak ada uang. Ini hanya menggambarkan karakteristiknya saja. Mouse itu terdiri dari apa saja dan masing-masing ada ciri-cirinya. Gitu. Tidak ada persentasenya, tidak ada dolarnya, rupiahnya berapa, tidak ada. Oke. Dan yang terakhir itu adalah ininya. Jadi kalau kita lihat itu ada 4 cara yang tadi telah dijelaskan. Oke, thank you. Sekarang saya mau absen. Bentar ya, saya mau absen. Sekarang saya mau absen. Aduh. Bisa nggak ya? Masih hidup nggak ya? Oh, absennya otomatis ya. Jadi saya ke ini aja. Attendance, betul. Attendance. Saya mesti isi ini dulu. Next. Waduh, saya mesti awal lagi nih. Saya mesti dari awal lagi. Oke.
Okay. This morning's course is finished, and I will stop and see you later. Okay? Okay, sir. Thank you for your coming. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you too. Okay.